Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sahabat Inhar yang dirahmati oleh Allah. Gimana nih puasanya? Lancar dong ya? Pasti dong. Oke, Pak Arik, kita mau ngapain Pak di sini, Pak? Kita perkenalan dulu nggak sih? Oh iya, betul, perkenalan dulu. Oke, dari Pak Arik dulu deh. Oke, perkenalkan nama saya Arif Nurul Huda, biasa dipanggil Arif. Oke, nama saya Muhammad Irfan, biasa dipanggil Irfan, Pak Irfan. Jadi gini Pak, banyak dari sahabat Inhar yang bertanya Pak tentang di bulan suci Ramadan. Apa tuh Pak pertanyaannya? Ada sih beberapa pertanyaan. Yang pertama dari sahabat Inhar itu ada yang namanya pertanyaan itu, apa hukum memilih bukber dibandingkan sholat tarawih? Apa memilih bukber dibandingkan sholat tarawih? Sebenarnya gini sih Pak, saya mau cerita dulu. Sebenarnya kemarin itu saya sempat bukber, tapi saya sudah merencanakan bahwa bagaimana tempat bukbernya itu kita harus ada tempat untuk sholat maghribnya dulu. Apakah ditanyakan dulu kepada teman-teman kita, apakah ini akan berlanjut sampai sebelum isya langsung pulang, atau pas setelah isya kita masih berlanjut? Kalau berlanjut ya udah, berarti kita cari tempat bukbernya itu yang ada dekat dengan masjidnya Pak. Masjid atau musola ya? Iya betul. Jadi kita bisa sekalian sholat isya, sekaligus kita juga bisa melaksanakan tarawih bersama. Nah dalam bukber itu juga Pak, kalau bisa harus diberikan materi atau kajian-kajian yang memang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena biar bukber itu lebih bermanfaat. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukber sah-sah aja untuk menjalin silaturahmi untuk orang yang mungkin sudah lama tidak bertemu, ya tidak bisa bertemu, menjalin keakraban yang tadinya mungkin renggang, menjalin dengan adanya bukber ini bisa lebih bersilaturahmi seperti itu. Jadi menurut saya solusinya ya kita bukber boleh, tetapi itu tadi masukkan bagaimana adanya kajian-kajian Islam di dalamnya agar lebih bermanfaat. Lalu juga tempat bukbernya juga harus bisa dekat dengan masjid ataupun musola seperti itu Pak. Jadi kalau bukber itu direncanakan dulu kayak baiknya supaya kewajiban itu tetap terpenuhi, karena kan kita bersilaturahmi dengan teman-teman. Lalu dicari misalkan musola atau masjid terdekat yang bisa menunaikan ibadah sholat maghrib, isya dan tarawih. Gitu ya Pak? Betul. Jadi dia silaturahmi jalan, kewajiban tidak ditinggalkan. Itu sih yang paling penting Pak kalau ingin melaksanakan buka bersama. Siap. Gimana Pak Arif? Boleh? Jadi pertanyaan yang kedua, bolehkah boleh nggak Pak pusreng game sampai iftar atau berbuka puasa? Nah, gimana tuh Pak? Jadi kalau pusreng game sampai iftar, nah puasanya itu nggak batal, tapi sangat rugi, karena kan di bulan suci Ramadan ini itu datangnya setahun sekali. Malam itu membawa yang namanya rahmat, penuh ampunan, dan menjauhi dari api neraka. Nah sebenarnya sah-sah aja kan kalau misalkan pusreng, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kalau pusreng game Mobile Legends misalkan ya Pak, itu kan nggak bisa di pause ya. Nah khawatir ketika bermain lalu azan, misalkan azan zuhur, nah khawatir kan ditinggalkan. Jadi memilih main game daripada yang kewajiban. Nah, padahal kan kita balik lagi ke bulan suci Ramadan itu bulan yang suci, penuh rahmat, penuh ampunan. Jadi jangan disia-siakan gitu. Sah-sah aja sih kalau dari saya. Pak Irfan gimana? Saya sama kayak Pak Arif. Jadi sebenarnya bermain game, mungkin anak-anak muda ya nggak mungkin lah yang nggak bermain game ya Pak. Iya. Pasti ada. Saya juga main ya Pak. Bapak main tuh. Oke, yang ketiga nih Pak. Nah, ada pertanyaan. Apa tuh Pak? Bolehkah sahur tapi dia belum tidur?
Nah coba itu gimana nih Pak? Dia sahur tapi dia belum tidur Pak. Iya tidur ya. Ya sebenarnya sah-sah aja sih Pak. Misalkan kita nggak tidur ya sampai waktunya sahur, tapi balik lagi sahur yang terbaik itu adalah sahur ketika penghujung waktunya, misalkan di jam 4 jam 10 nih. Itu bagus Pak untuk melaksanakan sahur. Nah untuk begadangnya itu juga sebenarnya misalkan begadang itu ya sah-sah aja, tapi begadangnya yang bermanfaat, misalkan misalkan kita mau baca tadarus di malam hari boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah ketika sholat tahajud Pak. Sholat tahajud itu Tidur dulu. Nah tuh tapi Tidur dulu dulu. Pak, kalau misalkan nggak tidur dulu itu nggak boleh kayak gitu. Jadi Siap. sah-sah aja sih Pak, boleh aja. Oh. Kalau saya sih sama. Sama nih Pak, Sama. sama lah ya. Coba ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Apa tuh Pak? Pertanyaannya, boleh nggak kita makan minum saat sahur? Nah itu ketika azan subuh Pak, jadi azan subuh berkumandang kita masih makan dan minum. Walaupun sedikit itu boleh sih benar Pak. Sahur ketika azan subuh lebih baik berhenti makan dan minum. Karena kan adanya waktu imsak itu menandakan kita akan segera ke waktu subuh. Nah, kabarnya ketika di waktu subuh kita berhenti makan. Itu sih Pak. Jadi pas waktu subuh azan subuh itu kita berhenti makan dan minum walaupun sedikit itu nggak boleh Pak. Iya lah. Berarti kita benar-benar terakhir itu ketika kumandang imsak di masjid itu langsung minum yang banyak Pak. Nah, ya itu detik-detik terakhir itu. Oh detik-detik terakhir, berarti terakhir ya Pak. Iya. Oke. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, bolehkah olahraga saat berpuasa? Mana? Dari Pak Arif nih, Pak Arif kan yang sering main badminton nih Pak. Nah, Oh. itu gimana Pak? Kemarin saya lihat kayak Pak Arif main badminton nih sama Pak Hasan ya. Nah itu gimana Pak? Kalau olahraga di saat berpuasa itu boleh, asal kita tahu batasannya. Jangan sampai kita menghilangkan keinginan kita saat berpuasa. Misalkan kita mau badminton nih kan keinginan kita. Nah, tapi kita harus tahu juga batasannya yang kita miliki. Jangan sampai menyebabkan batal puasa. Jangan sampai ketika olahraga badminton pulang-pulang minum. Nah, kan itu batal. Iya batal jelas Pak. Jadi kita harus tahu batasannya. Apalagi ketika olahraga kita sambil berzikir. Wow, Wih, sama Masya banget Allah, itu. olahraga sambil berzikir ya Pak. Kita udah dapet apa namanya Sehat kesehatan, dapat pahala pula. Wah, itu kan Luar biasa. luar biasa. Gitu Pak. Oke Pak. Jadi gitu Pak untuk pertanyaannya yang terakhir. Oke. Nah sekarang jam berapa Pak? Aduh, kayaknya udah mau buka puasa nih, Pak. Wih, udah siap nih Pak kolak dan es teh manis. Pasti itu Pak, apalagi gorengan. Wih, gorengan perpacilan nomor 1 di Indonesia. Mantap. Iya. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Lancar-lancar puasanya. Sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.